Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Susan Krisdianti Simanjuntak dengan NPM A1D021026 dari kelas 1A Pendidikan Biologi. Kali ini kita akan membahas tugas pertemuan ke-13 dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini, di pertemuan yang ke-13, kita akan membahas latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS, 2 tujuan MPMBS, 3 konsep MPMBS, 4 karakteristik MPMBS, dan yang terakhir adalah tahap-tahap pelaksanaan MPMBS. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu. Latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut. Melalui berbagai usaha pembangunan, pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan, serta memahami kondisi lingkungannya atau kelebihan dan kekurangannya. Untuk kemudian, melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya. Masing-masing sekolah harus menentukan target mutu dalam arti luas yang ingin dicapai untuk setiap kurun waktu, merencanakannya, melaksanakannya, dan mengevaluasi dirinya untuk kemudian menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Sekolah secara mandiri memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat. Tujuan MPMBS 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Dan yang keempat adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Konsep MPMBS terdiri atas A. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat. B. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosial, ekonomi masyarakat, dan kompleksitas geografinya. C. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya meningkatkan mutu pendidikan. D. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlihat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan atau pada sekolah masing-masing. E. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. F. Memotivasi timbulnya pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut. G. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan atau terus-menerus pada tataran sekolah. H. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dengan target mutu yang harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun dan seterusnya sehingga tercapai misi sekolah ke depan menurut Safarudin pada tahun 2008. Karakteristik MPMBS. Menurut Lefavik, dalam Bafadal terdapat 3 karakteristik kunci MPMBS yaitu sebagai berikut.
A. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan peningkatan mutu sekolah pendidikan didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. B. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana penerimaan siswa baru, dan kurikulum. C. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan, kewenangan, dan tanggung jawab sekolah. D. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya yang dikategorikan menjadi input, output, dan proses yaitu A. Input atau masukan. Secara umum, input sekolah meliputi visi misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya. B. Proses meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. C. Output. Output adalah prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Tahap-tahap pelaksanaan MP-MPS, yaitu 1. Tahap sosialisasi mencakup ide dasar MPS pada jajaran Depdiknas dan stakeholder. Kejelasan karir dan kebijakan yang menjadi wewenang pusat, daerah, dan sekolah. Perubahan pola hubungan subordinasi, perubahan sikap dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregulasi aturan dan transparansi serta akuntabilitas. 2. Tahap piloting atau uji coba. Efektivitas uji coba memerlukan persyaratan dasar yaitu A. Akseptabilitas dapat diterima oleh masyarakat. B. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. C. Replikabilitas dapat dicontoh oleh sekolah lain. D. Sustainabilitas program MPS dapat terus dikembangkan meskipun tahap uji coba selesai. 3. Tahap diseminasi atau kondisi wilayah yang berbeda sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan, oleh anggaran yang cukup memadai, fasilitas dan keuangan dari pemerintah, terutama bagi daerah dan sekolah yang kurang mampu. Sekian penjelasan materi yaitu pertemuan ke-13 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.